Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dengan saya di materi pembelajaran daring. Bagi kalian yang penasaran seperti apa sih pembelajaran daring dan bagaimana yang terjadi di balik layar semua sebelum Zoom itu berlangsung, silakan ikuti channel YouTube saya sampai selesai di acara hari ini di pembelajaran daring. Bye. Nih untuk kalian yang mengira gurunya tidak bekerja, nih lihat gurunya lagi belajar mempersiapkan on airnya. Ya, SMP PGRI Depok 2 Tengah tuh, punya tim host. Ini untuk kalian semua. Tuh, tim hostnya di balik layar Zoom ada orang-orang hebat, ini dia orangnya. Ini nih host perempuan satu-satunya. Laki. Ini host satu-satunya perempuan yang masih hidup. Ini proses di belakang layar. Hai, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Ibu ya di pelajaran IPA kelas 9. Untuk di kelas 9 kali ini belajar IPA-nya ada 3. Untuk yang kelas A, B, C, D ini nanti akan sama Bu Dewi. Yang kedua kelas E sampai I itu dengan Ibu Hendriani, pasti udah kenal kan yang namanya Ibu Hendriani. Nanti kita akan berjumpa lagi di bulan Januari insya Allah, mudah-mudahan semuanya berlalu akan tatap muka bersama Ibu Hendriani. Kemudian sisanya ada di kelas 9 JK itu dengan Bu Windy. Nah, untuk pelajaran IPA kali ini sebelum kita mulai, ya sama-sama kita berdoa agar KBM kita walaupun dalam keadaan daring, kita dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat, dan ilmu yang akan Ibu berikan hari ini akan bermanfaat dunia dan akhirat. Silakan berdoa. Doa selesai. Terima kasih ya. Nah, untuk di pertemuan pertama di pelajaran IPA, kalian siapkan bukunya yang sudah dipinjamkan dari sekolah. Itu masih sesuai di bab 1-nya tentang sistem reproduksi manusia. Kalau yang tidak punya buku atau bukunya masih diperbaiki di sekolah, nanti boleh browsing atau bisa lihat-lihat slide yang sudah Ibu berikan di wali kelas atau di guru mata pelajaran IPA Bu Dewi dan di Bu Windy, atau yang masuk kelas Ibu sudah ada di Facebook, bahkan ada di YouTube Ibu. Silakan diklik materi pembelajaran IPA hari ini ada di channel YouTube Ibu, jangan lupa ya. Tonton videonya, bagi yang kurang jelas hari ini akan Ibu jelaskan. Apa sih tentang sistem reproduksi yang harus kita pelajari? Baik. Yang pertama, perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Materi pertama sistem reproduksi manusia harus kalian ketahui adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya apa? Ini dia kompetensi dasarnya. Menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksinya, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Itu kompetensi dasarnya. Kemudian berikutnya adalah tujuan. Untuk pertemuan kali ini, khusus hari ini, tujuan yang harus kita capai adalah yang pertama, menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, meosisnya nanti ya pertemuan kedua kita di hari Kamis nanti di meiosis, karena ini materinya panjang sekali. Khusus hari ini menjelaskan fase-fase pembelahan mitosis. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri setiap fase pembelahan mitosis. Dan yang ketiga, kalian nanti harus mampu menyebutkan karakter atau sifat sel anakan hasil pembelahan mitosis. Jadi nanti fokus pada pembelahan mitosis. Oke? Selanjutnya, mitosis itu menghasilkan jumlah kromosom pada sel anakan yang sama seperti ini. Dan yang pastinya di dalam pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anakan. Dan dari 1 jadi 2. Itu ciri khas dari pembelahan mitosis. Yang awalnya 1 kemudian terbelah jadi 2. Semuanya terjadi pada sel tubuh kita. Itu pembelahan mitosis. Bisa dipahami ya? Dari 1 jadi 2 sel. Itu ciri khas dari pembelahan mitosis. Nah, berikutnya. Bagaimana bisa terjadi pembelahan mitosis? Apa saja fase-fase pembelahan mitosis? Nah, berikut adalah fase-fasenya. Pada pembelahan mitosis fasenya ada 4. Biasa Ibu
terkenal dengan PAKMAT. PAKMAT ada P, M, A, T. Ini fasenya. Kalau ditanya fase pembelahan mitosis, berarti ada 4 fase pembelahan mitosis. PAKMAT, kalian ingat ya, ada Pak Mamat kan? Jadi itu buat ingat kita bahwa ada PAKMAT. PAKMAT itu adalah bagian dari fase pembelahan mitosis. P yang pertama adalah profase. Di tahapannya berurutan, biar kalian ingat gampang atau mudah mengingatnya. PAKMAT P, profase. M-nya metafase. A-nya anafase, dan T-nya adalah telofase. Ulangi lagi. P yang pertama adalah profase, M metafase, yang A adalah anafase, dan yang terakhir T-nya adalah telofase. Itu tahapan pembelahan mitosis. Masing-masing pembelahan mitosis punya ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Ya kita bahas satu persatu. Silakan disimak lagi slide. Yang pertama adalah profase. Cirinya adalah benang-benang kromatik memendek dan menebal. Yang mana yang ini? Nah, ini kromatin nih. Kemudian memendek atau menebal. Yang tadinya panjang jadi pendek. Sehingga disebutnya bukan kromatin lagi, disebut kromatid. Ya. Nih, awalnya adalah terjadi pemendekan yang ada kromatin menjadi kromatid. Kemudian yang kedua, kromatid ini nanti berpasangan, membentuk kromosom. Ini pasangannya seperti kita ya. Artinya ini sudah berpasangan. Kemudian yang ketiga, membran nukleus dan nukleolus menghilang. Apa sih nukleus? Inti sel. Di sini sudah tidak ada bedanya nih antara inti sel dengan organela-organela yang ada di dalam sel. Artinya membran inti selnya sudah hilang. Ini tahapan persiapan untuk mengalami pembelahan sel. Pada sel hewan, ini juga pada manusia, sentral mengalami pembelahan sentriol tersebut memisah. Sentral di sini, nanti di sini ya. Nih ada di tengah-tengah, cuma kurang jelas. Nanti di videonya saya jelas. Kalian lihat lagi videonya. Benang-benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran gini nih. Ini tali-talinya. Kalau kalian tidak kenal benang spindle ya talinya loh. Tali untuk menghubungkan antara kromatid dengan sentriol. Ya. Ini fase yang pertama. Kemudian fase yang kedua. Fase kedua adalah metafase. M. Metafase. Cirinya adalah, ciri paling khas adalah kromatid atau kromosom yang di tengah-tengah berada di tengah-tengah bidang ekuator. Karena bulat, maka kromosom ditarik ke tengah-tengah. Ada di bagian tengah dari sebuah sel. Itu ciri khas dari pembelahan fase metafase. Ada yang kedua ya. Kemudian ketiga, setiap kromosom masih terdiri dari 2 kromatid, masih berpasangan ya, belum terpisah. Kemudian yang keempat, setiap sentromer ada 2 kinetopor dan masing-masing dikaitkan dengan benang spindle. Masing-masing diikat oleh sebuah tali yang dikenal dengan spindle, benang spindle. Yang nantinya akan ditarik menjadi fase yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Next ada anafase. Nah, anafase yang tadinya di metafase kromatidnya ada di tengah, kemudian di anafase benang spindle akan menarik kromatid memisah ke masing-masing ekuator. Jadi nantinya tutup di bawah. Nah, itu ciri khas yang ketiga, yaitu anafase. Yang tadinya ada di tengah, kemudian oleh benang spindlenya tarik menuju ke bidang ekuator. Ya, ke masing-masing kutub ditarik, dipisahkan kembali. Sehingga nanti terlihat bahwa di sini sudah tidak berpasangan lagi. Kromatidnya sudah tidak berpasangan lagi. Kemudian berada di arah yang berlawanan karena ada di masing-masing. Nah, dilihat di slide-nya di situ sudah ada 2, ya. Telofase artinya sudah tahapan terakhir dari satu sel tadi menjadi 2. Dengan ciri-ciri kromatid telah sampai ke kutub yang berlawanan tadi ini ya.
yang ini atau lebih dalam penggunaan seragam, dalam penggunaan bahasa pada saat chat nanti, ya. Jaga kesehatan. Kalaupun mau kemana-mana jangan lupa bawa masker, cuci tangan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dari itu. Sampai jumpa di hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.